Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Komentar Supporter Bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan kembali membahas terkait timnas Indonesia. Sebelum saya memulai pembahasannya, teman-teman supporter dan para pencinta bola dan para penikmat bola yang ada di dunia maupun di tanah air, pada kesempatan ini saya ingin memberi semangat kepada teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwa supporterlah yang membuat sepak bola itu menarik, supporterlah yang membuat sepak bola itu terlihat bergairah, dan supporterlah yang membuat sepak bola itu berdinamika, dan supporter itu pula lah yang membuat sepak bola itu bersemangat, dan supporterlah yang menjadi pemain ke-13 yang ada di pinggir lapangan, yang memberikan semangat yang luar biasa kepada tim yang dibelanya, yang kemudian membuat para semangat pemain di pinggir lapangan bergairah dalam bermain dan berusaha mencari kemenangan. Teman-teman supporter dan para pencinta bola sekalian, hari ini saya terlihat bergembira karena kenapa? Kita sebagai warga Indonesia patut berbangga atas hasil dini hari tadi. Kalau teman-teman supporter melihat pertandingan dini hari tadi, wah, istilahnya membuat jantung berdebar kencang selama 120 menit plus 15 menit kira-kira adu penalti. Sangat menegangkan teman-teman sekalian. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya ucapkan semangat pagi, semangat sepak bola. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan drama yang tercipta selama 120 menit ditambah dengan kira-kira 15 menit adu penalti. Ini drama yang sangat luar biasa, teman-teman supporter. Kalau teman-teman tadi malam begadang menonton pertandingan antara Indonesia U23 melawan Korea Selatan, pasti teman-teman akan tegak dan pasti jantung teman-teman akan berdetak kencang. Karena kenapa? Laga tadi malam itu sangat-sangat luar biasa dan menegangkan. Dimulai di sekitaran jam 1, setengah 1, jam 1 gitu. Dan sangat-sangat di luar prediksi. Karena kenapa? Mari kita bahas videonya terkait dengan drama-drama atau ketegangan-ketegangan yang terjadi sepanjang di awal, mulai dari awal pertandingan hingga menit ke 120 plus tambahan waktu sekitar beberapa menit plus adu penalti yang mungkin ya saya pikir selama 15 menit, ya kira-kira 15 menit terjadinya adu penalti itu. Berarti ada sekitar 140 menit waktu yang harus dipakai Indonesia untuk menuntaskan pertandingan malam tadi antara Indonesia dan Korea Selatan. Mari kita coba analisis teman-teman supporter. Mari kita bedah atau mari kita lihat ketegangan-ketegangan apa yang terjadi sepanjang sekitaran 140 menit di lapangan. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita melihat dimulainya awal babak pertama, ya
Mungkin teman-teman punya pandangan lain, tapi saya menonton di RCTI selama sampai pertandingan selesai, dan saya akan rangkum ketegangan-ketegangan di menit-menit keberapa saja yang membuat kita sebagai supporter Indonesia merasa tegang yang luar biasa. Semenjak dimulainya babak pertama, teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya sudah menulisnya dan saya sudah punya referensinya teman-teman. Saya tidak sekedar berbicara. Dimulainya babak pertama. Di awal babak pertama itu sekitar 7 menit berlangsungnya pertandingan, drama, ketegangan itu sudah mulai terjadi ketika silih bergantinya serangan-serangan antara Indonesia. Kalau teman-teman menonton pertandingannya tadi malam, dimulai di awal babak pertama, saya lihat Sintayong dan pelatih Korea Selatan ini sama-sama bermain menyerang, dan di menit ke-7 yang saya catat selama pertandingan hal-hal yang penting-penting saja. Di menit ke-7 ya plus ya 14 detik lah. Itu kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola menonton videonya atau pertandingannya tadi malam, terjadi drama di mana pemain Korea Selatan berhasil menciptakan gol. Wah, saya waktu menonton ini saya pikir sudah, ini akan menjatuhkan mental timnas Indonesia. Tapi nyatanya saya acungi jempol kepada wasit yang memimpin pertandingan yang berasal dari Australia, yang memimpin pertandingan tadi malam. Sangat jeli dan sangat teliti dalam mengambil keputusannya. Meskipun sempat dikritik di pertandingan sebelumnya, tapi untuk pertandingan kali ini dia sangat kritis dan sangat jeli dalam melihat setiap momen-momen yang terjadi di lapangan, dan keputusannya sangat berdampak kepada tim, sangat luar biasa dan sangat, kalau menurut saya, wasit yang memimpin pertandingan ini patut diacungi jempol. Di menit ke-7 sudah terjadi drama yang luar biasa. Terjadinya drama ini membuat mental kita sempat down, mental pemain Indonesia sempat mengalami down. Kemudian wasit yang memimpin pertandingan lagi-lagi mengecek kembali apakah ini gol. Ternyata wasit membatalkan gol tersebut karena ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar. Kemudian selanjutnya di menit ke-14, lagi-lagi di menit ke-14, Indonesia melakukan serangan. Di menit ke-14 ini ya teman-teman, yang saya rangkum dari hal-hal penting dari pertandingan ini, Rafael strike ya sangat luar biasa. Kalau Anda melihat terjadinya kemelut di depan gawang mengakibatkan pemain Korea terlihat panik. Kemudian Rafael strike yang berada di luar kotak penalti. Kemudian penjaga gawang Korea Selatan yang sedikit keluar dari gawangnya Rafael strike. Sebenarnya posisinya kurang bagus, tapi dia melakukan tendangan roket. Kalau dalam istilah komentar di RCTI mengatakan tendangan roket yang melengkung di sisi sudut gawang atas di antara mistar dan tiang gawang dan tidak mampu dijangkau, dan terciptalah gol di menit ke-14 itu. Nah, Indonesia berada di atas angin. Kemudian lanjut pertandingan terus berlanjut dengan silih bergantinya serangan. Korea berusaha menyamakan kedudukan. Kemudian drama terjadi di menit ke-31. Marcelino kembali mengirim bola dan Rafael strike yang sudah berdiri bebas gagal menceploskan bola. Itu yang terjadi di menit ke-31 teman-teman. Saya ada catatannya di sini. Saya rangkum sesuai dengan versi channel komentar supporter bola.
Kemudian lagi-lagi asyik menyerang Indonesia yang sudah berada di atas angin, menyerang terus menerus, dan Sintayong ketika sudah menceploskan satu bola, Sintayong tidak mengurungkan atau menurunkan tempo permainannya, bahkan terus mencari gol kedua. Dan ini terjadi di menit ke-44 karena keasikan menyerang para pemain timnas kita lupa bertahan, bahkan garis pertahanan mereka terlalu tinggi ke depan. Akhirnya sekitaran 2 pemain Korea Selatan yang berada di depan berhasil melakukan serangan balik. Bahkan 2 bek kita tidak sempat melihat satu pemain yang muncul dari sisi kanan kawan Hernando Ari, sehingga menyebabkan gol menit ke-44 yang dilesatkan oleh Yeon Ji-sun. Ya, menurut catatan saya Yeon Ji-sun dengan menembak ke sisi pojok kawan Hernando Ari. Dan inilah sebenarnya gol itu gol yang karena kelengahan pemain kita yang asyik menyerang. Kemudian di menit ke-48 sebelum terjadinya gol itu ada kartu merah yang didapat oleh pelatih mereka, ya teman-teman sekalian. Kemudian di menit ke pelatih Korea Selatan mendapat kartu merah karena terlalu memprotes jalannya pertandingan. Kemudian di menit ke-78 Ivan Jenner lagi-lagi memberikan umpan yang sangat cantik dari sudut tengah, dari umpan jarak jauh yang sangat luar biasa kalau menurut saya, teman-teman supporter. Ini kelas gol kelas-kelas Eropa, gol kelas-kelas dunia, ya. Dan dari jarak jauh Ivan Jenner yang melihat Rafael Struijk yang berada di depan, kemudian dia melepaskan tendangan lambung atau umpan lambung jarak jauh yang kemudian bola membentur tanah yang membuat 2 pemain Korea, bek Korea dan penjaga gawang itu sepertinya kurang komunikasi yang baik antara mereka, sehingga Rafael Struijk yang melihat bola yang terpantul tanah ini lepas dari kawalan dua bek ini, kemudian dia melepaskan tendangan, akhirnya gol. Dan gol kedua ini gol cantik lagi, dan gol kelas Eropa, baiklah gol pertama maupun gol kedua ini. Kemudian teman-teman para supporter dan para pencinta bola, dan sampai terjadinya peluit panjang dibunyikan banyak, hampir di menit tambahan waktu di babak pertama menit ke-30 tendangan sudut Nathan terjadi, bola rebound dan hampir Witan Sulaiman menceploskan. Kemudian lemparan Pratama Ahram hampir dituntaskan oleh pemain depan Indonesia. Kemudian di babak kedua, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di menit ke-52 Rizky Ridho yang mencuri bola di awal-awal babak kedua hampir yang melakukan umpan kepada Rafael Struijk, hampir diselesaikan oleh Rafael Struijk, namun gagal karena berhasil dengan penjaga gawang. Kemudian Rio Fahmi yang lepas dari kawalan kemudian melakukan operan ke Marcelino yang berdiri bebas memberikan umpan kepada Aram yang berada di depan kotak penalti, tapi terburu-buru melakukan tendangan, akhirnya gagal melepaskan peluang itu. Kemudian di menit ke-56 Nathan kembali, Rafael juga gagal lagi. Kemudian di menit ke-57 sama Pratama Ahram, Marcelino yang sudah berdiri bebas juga gagal menceploskan gawang. Kemudian di menit ke-65 kalau teman-teman lihat, Justin Hubner dilanggar oleh Son Leon-Jun, dan ini membuat kita kembali di atas angin. Kita sudah unggul 2-1, kemudian Leon-Jun terlihat
lagi-lagi wasit kembali mengecek VAR apakah ini terjadi pelanggaran atau tidak. Ternyata pelanggaran pun terjadi, dan setelah dicek wasit dengan tegas mengusir dan memberikan kartu merah kepada Leon Jun karena melanggar menginjak kaki pemain Justin Hubner. Kemudian di menit ke-74 tendangan bebas yang hampir menjebloskan gawang bebas Korea Selatan. Jadi Korea meskipun tertinggal dari segi pemain hampir menjebloskan gawang dari Hernando Ari. Kemudian selanjutnya teman-teman di menit ke-77 tendangan Rafael Struijk gagal. Kemudian silih bergantinya serangan di Witan. Kemudian kerjasama dan Witan gagal memasukkan bola. Kemudian di menit ke-83 Asik menyerang, Korea melakukan serangan balik dan Jeo Sambin menjebloskan gol di tambahan waktu 10 menit. Tapi lagi-lagi teman-teman para supporter bola, akhirnya terjadi gol kedua. Kita asik menyerang, lagi-lagi gol kedua ini tercipta karena kita keasikan menyerang. Ya, gol pertama karena kesalahan, saya kembali ulangnya, gol pertama tadi karena kesalahan pemain belakang kita yang tidak mengantisipasi dengan baik sehingga on goal atau Koman terpantul akhirnya gol. Di gol kedua ini karena keasikan menyerang, ini yang saya maksud tadi. Gol kedua ini karena kita keasikan menyerang, akhirnya terciptalah gol kedua. Gol kedua ini di menit ke-83 ketika kita asik menyerang, akhirnya kita terkena serangan balik. Kemudian di menit 102 dan sampai menit peluit panjang dibunyikan, silih bergantinya serangan yang dilakukan antara Indonesia dan Korea. Dan saya lihat Korea di babak kedua, di perpanjangan waktu babak kedua dia terlihat sedikit bertahan karena kekurangan pemain. Dan sampai menit ke-120 dibunyikan peluit dan skor 2-2 tetap tercipta. Dan lagi-lagi teman-teman, bukan hanya di selama 120 menit ini terjadinya drama, tapi di menit adu penalti, wah, dramanya sangat luar biasa. Penendang pertama hampir ditepis, penendang pertama kedua Indonesia hampir ditepis, dan kemudian 5 penendang yang sangat mengejutkan di 5 penendang berhasil menyelesaikan dengan baik. Kemudian Justin Hubner yang penendang terakhir itu, penendang kelima, yang saya maksud penendang kelima hampir saja gagal. Tapi lagi-lagi saya jempol kepada wasit asal Australia ini. Ketika tendangan Justin Hubner ditepis, wasit dengan tegasnya kembali mengambil keputusan bahwa penjaga gawang terlebih dahulu mengeluarkan kaki dari garis gawang sehingga dianggap tidak sah. Justin Hubner yang kemudian mengulang dan berhasil menjebloskan bola. Dan terjadi lagi drama di adu penalti yang kedua tadi. Terjadi drama lagi, yang sesuai catatan saya teman-teman. Hernando Ari berhasil memblok, kalau tidak salah di tendangan ke-6 Korea Selatan, berhasil diblok. Dan Rio Fahmi Ahram Fikri kalau tidak salah di menit dia akan menjadi penentu tendangan ke-6, tapi Fikri kemudian gagal menyerangkan bola. Akram Fikri kemudian gagal menyerangkan bola sehingga Indonesia harus berlanjut. Mimpi yang sudah terbuka lebar akhirnya gagal. Kemudian penendang ke-7 Rafael Stroyer, Rizky Ridho kemudian berhasil, Ferrari mulus, dan kemudian penendang ke-10 penjaga gawang mereka dan Hernando Ari juga mulus.
Dan di penentuan penendang ke-11 yaitu Sananta lagi-lagi ditunjuk untuk melakukan tugasnya di ke-11 dan Sananta berhasil. Kemudian penendang ke-12 ini terjadi drama di mana Lee Kan Hee gagal tendangannya gagal dan ditepis oleh Hernando Ari, dan penentu dari Pratama Aram berhasil menceploskan bola hingga akhirnya kita memastikan lolos ke babak 4 besar, dan ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dan berpeluang lolos Olimpiade. Saya kira itu teman-teman sekalian dan para supporter bola. Sekali lagi saya ingatkan, kita boleh mendukung tim, tapi kita jangan anarkis, jadikan sepak bola sebagai hiburan dan tempat persaudaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.